Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasr bin Umar FA, yang terhormat para pimpinan dan para pejabat Badan Pengelola Masjid Istiqlal, para alim ulama, asatidz, Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada akhir pekan ini kita bisa menyempatkan diri untuk hadir di masjid dalam rangka melaksanakan sholat asar berjamaah. Semoga kesempatan yang penuh barakah ini menjadi ladang amal yang senantiasa bertambah nilai keberkahan dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua hajat-hajat kita, semua doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua kesulitan, permasalahan hidup dan juga permasalahan yang kita hadapi, Allah bukakan jalannya. Allah jadikan permasalahan itu mudah dan mendapatkan keberkahan dan hikmah dari permasalahan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Tanbihul Muhtarin, masih membahas tentang bagaimana para ulama-ulama kita terdahulu senantiasa merutinkan qiyamul lail, baik di musim kemarau maupun di musim hujan, baik di musim panas maupun di musim dingin. Ulama-ulama kita terdahulu senantiasa terus merutinkan melaksanakan qiyamul lail. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kana Sufyan Tsauri yaqulu, sesungguhnya Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, alaikum biqillatil aqli tamliku qiyamal laili. Mestikan diri kalian, wajib bagi kalian untuk menyedikitkan makan. Harapannya apa? Tamliku qiyamal laili, niscaya kalian akan menguasai atau bisa bangun malam. Sebagaimana yang kita alami, kalau makan kebanyakan, tidur pun tambah kurus, nyenyak banget karena kekenyangan. Yang paling enak habis makan langsung rebahan. Yang paling enak habis makan langsung istirahat. Padahal dokter menyarankan jangan langsung tidur setelah makan, karena akan memberikan atau adanya penyakit pencernaan atau lambung, kan gitu. Akan tetapi bawaannya kalau makan banyak kan ngantuk. Jauh dari itu, ulama kita mengatakan, Imam Ats-Tsauri di sini mengatakan bahwasanya banyak makan itu akan menambah atau menyulitkan kita bangun malam. Kalau banyak minum bisa bangun malam.
tapi cuma sekedar untuk buang air kecil, habis itu tidur lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kiranya memperhatikan pola makan sehingga makanan yang sedikit ini bisa menjadikan energi kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengalaman kita ketika melaksanakan ibadah di Haramain? Orang kalau pikirannya makan aja, ini gak bakalan dapat sholat di pelataran Makkah. Buka puasa atau makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau pikirannya umroh, haji, hanya makan, ini biasanya jarang mendapatkan tempat di pelataran Ka'bah. Dapatnya di mana? Lantai 5. Dapatnya di mana? Di pelataran, bahkan mungkin di depan hotel kalau misalnya Jumat ini. Nah, pola makan yang tidak kita atur sedemikian rupa ini pun bermasalah dalam beribadah. Wabil khusus ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang mana mungkin ini adalah harapan semua orang. Penuhnya Masjid Istiqlal di Malang ganjil di bulan suci Ramadan. Malam 21, malam 23, malam 25, malam puncak 27 dan 29 full penuh sampai lantai 5. Kalau kita kebanyakan makan, udah enak-enak di saf pertama, di saf ketiga, nggak tahunya bermasalah ini pencernaan. Akhirnya harus turun dulu. Kalau turun udah antri, balik lagi. Pertama, nggak mungkin kita mendapatkan saf yang awalnya kita tempati. Yang kedua, kemungkinan kita juga terlewat rokaat-rokaat, baik itu rokaat tarawihnya maupun qiyamul lailnya. Ini gara-gara pola makan yang tidak kita perhatikan. Sehingga ketika kita sudah nyaman duduk, sudah nyaman ibadah, nyaman tadarus, kita harus berwudu lagi, kita harus antri lagi di kamar mandi dan lain sebagainya. Ini baru di Masjid Istiqlal. Bagaimana kalau saudara-saudara kita yang melaksanakan qiyamul lailnya, ibadahnya di Haramain, baik itu di Makkah maupun di Madinah, udah nyaman-nyaman kita ngelihat Ka'bah, tapi gara-gara bukanya bermasalah, kebanyakan akhirnya harus keluar cari mana WC 3, WC 1, gitu. Jauh, balik lagi nggak bisa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun ketika kita ingin melaksanakan i'tikaf dengan pola makan yang tidak kita perhatikan, niscaya ibadah i'tikaf kita pun berantakan. Targetnya pokoknya asar, zuhur, asar, maghrib gitu, atau asar, maghrib, isya di pelataran Ka'bah. Syukur-syukur dapat di depan kan gitu. Akan tetapi karena ada masalah pencernaan gara-gara pola makan yang kita tidak perhatikan, akhirnya batal. Cuma satu waktu asar, habis itu udah mundur, maju lagi ke depan nggak bisa lagi, dapatnya di lantai 5 kan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pun qiyamul lail. Ketika makan kita tidak perhatikan sehingga
kenyamanan yang kita dapatkan ketika tidur, sehingga yang mulai pun lewat. Masih untung bisa bangun sholat subuh. Kadang-kadang karena kekenyangan, akhirnya subuhnya pun jam 6. Maka pada pembahasan yang lalu, bagaimana triknya biar supaya bisa dia mulai cepat-cepat tidur. Habis sholat isya segerakan istirahat tidur. Kalau memang tidak ada hajat yang benar-benar perlu, dengan harapan jam 1 kita bisa bangun, jam 2 kita bisa bangun, kita bisa sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, tahajud, witir, kan enak, nyaman. Wa kana Thabitun al-Banani yusalli laila kullahu wa yaqulu li ahlihi. Dan adapun Syekh Thabit al-Banani, beliau ini senantiasa mengerjakan sholat malam, senantiasa melaksanakan sholat sepanjang malam, dan dia berkata kepada keluarganya, apa yang dia katakan? Qumu fasallu, bangunlah kalian dan sholatlah. Fa inna qiyamal laili ahwanu min mukabadati ahwali yaumil qiyamah. Bangun dan sholat, karena sesungguhnya bangun atau sholat malam itu lebih ringan daripada menahan derita berbagai macam teror di hari kiamat. Teror di hari kiamat kan dahsyat-dahsyat. Jangankan teror di akhirat di hari kiamat, teror ketika hidup di dunia aja ini sangat meresahkan dan menakutkan. Waktu kecil karena ribut sama tetangga atau mungkin ribut sama teman sekelas, akhirnya main ancam-ancaman. Awas, kalau lewat depan rumah gua mukulin, gitu. Awas jangan lewat sini, kan gitu biasa. Anak-anak kecil itu ancam, neror. Begitupun dewasa, begitupun keluarga, pasti di sana ada permasalahan-permasalahan. Ketika tersandung permasalahan, maka biasanya ada yang senang, ada yang tidak senang. Maka ada rasa teror-menteror. Betul. Bagaimana resahnya, bagaimana takutnya ketika diteror terkait permasalahan keluarga misalnya. Tak ketahuan sama keluarga, permasalahan selingkuh, permasalahan korupsi, permasalahan pencurian dan lain sebagainya. Hal ini terjadi di dunia dan ini sangat meresahkan. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih dahsyat lagi teror yang ada di akhirat kelak, yang mana kita sudah tidak bisa memperbaiki diri lagi, yang mana amal sudah terputus, sudah tidak ada lagi yang bisa membantu kita. Maka teror di akhirat ini lebih dahsyat dibandingkan teror yang ada yang pernah kita alami di dunia. Maka di sini dikatakan Syekh Thabit al-Banani, qumu fasallu, bangun dan sholat malamlah. Fa inna qiyamal laili ahwanu min mukabadati ahwali yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya bangun sholat malam itu lebih ringan daripada menahan derita berbagai teror di hari kiamat. Jadi kalau misalnya kita
dengar alarm jam 1, jam 2, ini mata masih sempet, ini pala masih migran pusingnya setengah, seperempat, karena mungkin tidurnya malam jam 2 aja, 11 baru tidur, jam 12 baru tidur gara-gara main HP. Akhirnya alarm bunyi jam 2 kita masih pusing. Ini lebih dahsyat lagi terornya dibandingkan nanti di hari kiamat. Jadi kalau ngantuk-ngantuk dikit, tahan, bismillah, saya mau mendekatkan diri pada Allah. Pusing-pusing dikit, melayang-layang dikit, tahan, bismillah, udah, kamar mandi, wudhu, mandi yang segar, sholat. Karena apa? Karena permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini lebih ringan dibandingkan nanti teror atau permasalahan yang ada di akhirat kelak. Wa kana Abu Juwairiyah yaqul, dan adapun Syekh Abu Juwairiyah pernah berkata, Sahibtu Imam Abu Hanifah, Sahibtu Imam Abu Hanifah, la ufariquhu sittata ashhurin. Saya pernah menyertai Imam Abu Hanifah. Ini kata Syekh Abu Juwairiyah. Saya pernah menyertai Abu Hanifah, la ufariquhu sittata ashhurin, dan saya tidak pernah berpisah dengan beliau selama 6 bulan. Jadi kalau bahasa sekarang mungkin bisa dikatakan menjadi ajudan. Kalau jadi ajudan kan kemana-mana itu. Jadi saya pernah bersama Abu Hanifah selama 6 bulan. Lalu apa di sini? Fama ra'aitu wada'a jam'ahu ilal ardi fi lailatin minha. Selama 6 bulan saya ngikut Abu Hanifah, saya tidak pernah melihat beliau tidur di malam hari. Jadi statement ini disampaikan oleh Abu Juwairiyah. Kalau sekarang saya pernah jadi ajudan si fulan. Selama jadi ajudannya si fulan beberapa bulan saya nggak pernah melihat dia tidur. Ibadah setiap malam. Percaya nggak? Kalau yang mengatakannya itu pendampingnya, yang mengatakan itu ajudan, yang senantiasa menyertainya, bahkan muridnya, ini sudah valid. Terkadang ketika kita ikut guru, kita ikut guru kemana-mana, diajak kegiatan ceramah, tabligh akbar, sholat sana, ngajar sana, ngajar sini, gitu. Sampai mungkin kita istirahat di rumah sang guru. Ada tempatnya santri biasanya gitu. Kita tahu nih guru kita jadwalnya hari ini kemana dan nanti pulangnya jam berapa kita tahu. Sampai bahkan mungkin menunya pun kita tahu karena kita makan bareng. Suatu ketika pernah, karena aktivitas guru begitu padat, aktivitas ulama itu begitu padat, maka sang murid karena kasihannya takut ngedrop, takut sakit, sang murid bilang, "Kiai, udah malam ini gak usah qiyamul lail, istirahat aja dulu, besok kan kegiatan banyak pun penuh."
ada undangan sana sini sana sini. Kadang kan kita gitu, kita kasihan sama guru kita, takut ngedrop, takut sakit, maka kita sampaikan udah kayak istirahat aja, gak usah mulai, biar supaya kondisi fisik beliau fit, tidak sakit, karena istirahatnya pun cukup. Niat sang murid baik, akan tetapi apa kata dia? Apakah saya nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur selama hayat dikandung badan, selama saya sehat, selama saya hidup, saya bangun malam? Ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Begitu juga di sini Syekh Abu Juwairiyah selama 6 bulan berturut-turut ikut Abu Hanifah, beliau tidak pernah melihat Abu Hanifah ini tidur malam. Bahkan orang-orang mengatakan, kalau orang-orang mengatakan, walam yakun li Abi Hanifah firasyun fil lail, seolah-olah Abu Hanifah itu nggak punya kasur buat tidur malam. Jadi nggak ada kasur buat tidur malam. Kenapa? Karena memang malam itu digunakan untuk ibadah. Coba kalau kita ada kegiatan reunian atau kegiatan kantor atau mungkin arisan keluarga di puncak, di Silang. Di Silang kan ada yang kamarnya gede, ada yang kamarnya kecil, ada juga yang gak ada kamar, tambah extra bed di tengah-tengah. Wah, dapatnya extra bed, udah kesel nggak? Nggak dapat kasur, nggak dapat kamar yang bagus, walaupun dia dapat kasur yang extra bed, biasanya masih kesel juga. Nah, Abu Hanifah sampai orang-orang mengatakan Abu Hanifah itu nggak punya kasur buat tidur malam. Kenapa? Karena tiap malam beliau nggak pernah istirahat. Beda bisa beda. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu istimewanya para ulama-ulama terdahulu mengabdikan dirinya untuk fokus beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca kitab ini, ya Allah, saya ada di mana? Ulama-ulama yang memang mewaris Nabi, yang dosanya dikit, buah kemudian tidak pernah berdosa karena kegiatannya ngajar, taklim, ngajar, sholat, ibadah, tadarus gitu aja. Ini masih merutinkan yang lain. Ulama yang aktivitasnya terjaga dari perbuatan dosa, apalagi dosa-dosa besar, ini masih merutinkan yang lain. Nah, kalau kita udah dosanya banyak, ngebohongin sana, ngebohongin sini, di sana ngomong apa, di sini ngomong apa, dan lain-lain sebagainya, masih malas dia mulai, masih malas bangun untuk sholat taubat, masih malas membaca istighfar, masih malas untuk tadarus Al-Quran. Udah gitu kemauannya banyak, pengen ini, pengen itu. Ya Allah, kok hajat saya gak dikabul-kabulin juga. Pengen ini, pengen itu, hajatnya banyak, ibadahnya sedikit. Kan gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka dengan kajian yang singkat ini, mari sama-sama kita tingkatkan lagi
amal ibadah kita, yang mana qiyamul lail ini adalah ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Orang mulia akan melaksanakan ibadah yang mulia. Orang yang derajatnya tinggi akan melaksanakan aktivitas yang gak sembarangan. Maka kalau mau tahu, ya Allah, diri kita ini levelnya di mana ya? Kalau masih malas qiyamul lail, apalagi subuhnya pun kesiangan, gak ikut jamaah di masjid, ya berarti emang level kita masih sedikit. Syukur, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa tingkatkan lagi, minimal bisa sholat subuh berjamaah di masjid, gitu ya. Jam 4, bangunlah jam 4, masih ada waktu untuk sholat yang mulai. Mudah-mudahan 40 hari berikutnya nambah lagi setengah 4, 40 hari berikutnya nambah lagi jam 3. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan niat kuat kita, semua permasalahan untuk bangun malam itu bisa terselesaikan. Sibuk, besok ada rapat, besok ada kegiatan, entar ngantuk, entar ini, entar itu. Ya, semuanya juga ada alasannya. Akan tapi bagaimana caranya kita manage waktu kita? Kita nggak tahu umur tinggal berapa tahun lagi, atau berapa bulan lagi, berapa hari lagi. Kalaupun misalnya Allah menjanjikan umur kita sampai umur 60 tahun atau 70 tahun, apakah 10 tahun terakhir itu kita bisa beribadah secara maksimal? Apakah 20 tahun terakhir itu kita bisa beribadah sempurna? Kadang-kadang kalau kita lihat sekarang aja, tahiyat akhirnya udah berubah posisi. Yang dulu ketika muda umur 20-25 duduk tahiyat akhirnya bagus sempurna. Nah sekarang gimana? Apakah sama seperti dulu? Dulu kita bisa berlama-lama sujud, kita bisa berlama-lama ibadah, berdiri, dengan berdiri misalnya bisa lama-lama rukuk. Semakin tahu apakah ibadah kita itu seperti itu kan enggak? Semakin tambah umur, kualitas ibadah kita pun kalau kita lihat berkurang. Dari yang dulunya diri sempurna kuat 23 rakaat 1 jam kuat. Nah sekarang karena umur dapat 4 rakaat aja udah harus pakai kursi. Dulu bisa tahiyat akhir secara sempurna, tapi sekarang udah kesemutan merasa. Dulu ketika berdiri bisa duduk bersila 1 jam 2 jam oke. Sekarang 15 menit udah kesemutan kaki. Lalu dengan kondisi-kondisi seperti itu, kita masih mau menunda amal ibadah kita nanti 10 tahun yang akan datang. Dengan kondisi umur yang bertambah, kita masih mau menunda amal ibadah kita. Entar aja kan kalau udah pensiun, entar aja 10 tahun lagi kan kosong kan yang gak ada kegiatan. Kegiatan memang nggak ada, tapi kondisi fisik sudah berubah. Bahkan usikum waliya yang nafsi Allah, mari kita gunakan kesempatan yang ada. Jangan tunda-tunda amal soleh. Kalau kita bisa melaksanakan qiyamul lail 20 rakaat tambah mungkin 3 rakaat, kita laksanakan. Kalaupun enggak, ya paling enggak 4 rakaat kan gitu. Paling enggak kita sholat taubat, paling enggak kita sholat hajat, istikharah, agar semua keputusan-keputusan yang kita ambil ini memang benar-benar
petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar keputusan emosi belaka, akan tapi memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan lahir dan batin dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kekuatan pada kita untuk bisa menjauhi semua larangan-larangannya. Allah memberikan umur yang panjang dalam ketaatan dan ketakwaan, dan Allah mematikan kita dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-sajid. Allahumma bihamdil Fatihah wa bisadil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair waj'alna min ahlil khair wakhfid lana bi husnil khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sahhil umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.